Halo semuanya, nama saya Aiko Sulaiman dengan NPM 265222190 dari kelas Technopreneurship B yang diampu oleh Bapak Agung Terminanto. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah Samsung yang berhasil melewati masa sulitnya ketika merintis usahanya di industri telekomunikasi. Teman-teman di sini pasti semuanya udah pada familiar sama Samsung. Ya, Samsung adalah perusahaan konglomerat multinasional yang berasal dari Korea Selatan. Lalu terdapat juga anak perusahaan Samsung yaitu Samsung Electronics yang merupakan perusahaan produsen elektronik konsumen dengan pendapatan terbesar di dunia. Hingga tahun 2019, Samsung Electronics berhasil memiliki kapitalisasi pasarnya yang mencapai 520,65 miliar US dollar. Nah, dari sini teman-teman semua udah pada tahu kan seberapa besar perusahaan Samsung pada masa kini. Tapi, siapa sangka saat awal didirikan di tahun 1938, Samsung didirikan sebagai usaha toko kelontong yang dapat dilihat di gambar sebelah kiri. Sementara itu, foto di sebelah kanan adalah foto Samsung Town yang merupakan pusat perkantoran yang sekaligus menjadi pusat teknologi informasi dan elektronik dari Samsung di tahun 2022. Kira-kira gimana ya sejarah dari Samsung yang awalnya hanya didirikan sebagai toko kelontong bisa menjadi perusahaan raksasa seperti sekarang? Dan kira-kira masa sulit seperti apa yang pernah dilalui oleh Samsung hingga akhirnya menjadi seperti sekarang? Di slide ini dapat dilihat timeline sejarah singkat Samsung dari awal dirintis. Nah, pada tahun 1938, Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul sebagai perusahaan yang memperdagangkan makanan seperti mie, ikan kering, dan lain-lain. Setelah itu, ia juga mendirikan beberapa pabrik makanan seperti pabrik gula. Mulai dari tahun 1947, pasca perang, Samsung mencoba mengekspansi bisnisnya ke sektor lain seperti retail, asuransi, dan sekuritas. Lalu mulai di tahun 1960, akhirnya Samsung Group memasuki industri elektronik dan membentuk beberapa divisi seperti Samsung Electronic Device, Samsung Semiconductor dan Telecommunication, dan lain-lain. Pada era ini, salah satu produk paling terkenal dari Samsung adalah televisi hitam putih. Dan akhirnya, pada tahun 1980, Samsung memasuki industri perangkat telekomunikasi dengan mulai memproduksi barang seperti telepon, faksimile, dan ponsel. Dari momen inilah akhirnya Samsung Electronics menjadi penyumbang terbesar kepada perusahaan Samsung Group. Namun, pastinya Samsung Electronics pada saat awal merintis usahanya di bidang telekomunikasi sempat melalui masa-masa sulit, khususnya di era 1980-an. Pertama, pada saat itu Motorola telah menguasai 60% pasar mobile phone di Korea Selatan, dan Samsung hanya memegang kurang lebih 10%. Lalu, masa sulit ini terus berlanjut karena banyak ditemukannya produk Samsung yang performa dan kualitasnya kurang memuaskan. Masalah ini akhirnya juga membuat manajemen perusahaan Samsung menarik banyak produk dari pasar dan menimbulkan kerugian yang cukup besar pada perusahaan tersebut. Lalu, bagaimana Samsung mengatasi masalah-masalah tersebut dan akhirnya bisa melewati masa sulit itu? Kuncinya adalah a new business strategy for its future which focus on more modern and upcoming technology. CEO Samsung Electronics pada masa itu, yaitu Lee Kun-hee, memutuskan untuk mengubah strategi Samsung dengan berfokus pada inovasi dan teknologi modern, serta memulai investasi pada berbagai pengembangan teknologi baru. Hal ini yang akhirnya membuat bisnis Samsung bisa berkembang pesat hingga saat ini dan menghasilkan berbagai smartphone unggulan yang berteknologi canggih yang menjadi nilai atau daya jual Samsung pada saat ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.